Saat ini tamu-tamu masih terus berdatangan, satu persatu akan memasuki Istana Merdeka. Yang baru datang adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Kita dengarkan dulu pernyataan persnya. Tentu kalau ada waktu kami akan melaporkan tentang bantuan sosial sesuai penugasan Presiden yang melalui Kementerian Sosial. Ada bansos reguler, ada bansos adaptif untuk kebencanaan atau untuk respon kasus, dan yang ketiga adalah bansos untuk kebencanaan. Kebencanaan, dan yang terakhir bansos untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. Saya ulang lagi ya, jadi yang pertama bansos reguler. Bansos reguler itu ada PKH, sembako, dan PBI. Dan yang kedua adalah bansos adaptif untuk kebencanaan, dan yang kedua untuk respon kasus, dan yang terakhir adalah untuk penyelenggaraan sekolah rakyat. 3 itu, ya? Cukup ya? Udah. Poin khusus nggak Pak, Pak Purba ingin sampaikan? Nggak ada. Saya sudah sampaikan kemarin. Oke, soal ini Pak, geopolitik ini mengganggu nggak Pak dengan keuangan kita di Indonesia Pak? Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Mereka anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Itu langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak Pak? Kalau misalnya terkait contohnya penutupan Selat Hormuz, kalau misalnya nanti berdampak ke impor, semakin parah gimana Pak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya. Kan akan menekan defisit. Ya, kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor. Itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa. Baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Oke. Itu termasuk dengan 20 hari stok yang dibilang oleh Pak Bahlil, itu persiapannya ada nggak planning Pak? Kalau misalkan lebih Kalau dari harga itu harga setahun kan, kalau kita asumsinya setahun. 20 hari itu kalau nggak ada supply sama sekali baru berantakan. Tapi biasanya nggak seperti itu. Kita pasti bisa dapat supply tapi harganya lebih tinggi, itu aja. Tapi pasti terkendali gitu ya Pak? Kita bisa lihat, saya bisa hitung dengan asumsi tadi, kita masih bisa mengendalikan defisit kita, ekonomi kita masih bisa maju, nggak ada masalah. Dan kalau globalnya jatuh, selama kita bisa jaga domestic demand yang 90% kontribusinya ke ekonomi, kita juga masih bisa survive. Gimana Pak, karena harga minyak Tadi Menteri Keuangan Purbaya-Yudi Sadewa saat ditanya oleh wartawan bagaimana menghadapi kondisi geopolitik saat ini, menyatakan bahwa kita masih bisa survive. Selain Menteri Purbaya, juga anggota Kabinet Merah Putih masih terus berdatangan.